Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Diana Anggraini, bisa dipanggil dengan Kak Diana. Kakak sebagai pengajar adik-adik dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Sebelumnya, adik-adik apakah sudah tahu tentang bioteknologi? Kalau misalkan sudah, mari kita perdalam lagi. Dan jikalau belum, mari kita bahas bersama. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, kakak ingin bertanya kepada adik-adik nih. Adik-adik suka nggak makan tempe? Suka? Nah, kira-kira tempe itu berasal dari bahan dasar apa? Ya, benar, kacang kedelai. Nah, bagaimanakah kacang kedelai itu bisa diolah menjadi produk tempe? Sebenarnya, kacang kedelai itu diolah sehingga membentuk tempe dikarenakan ada peran mikroorganisme loh. Dan tempe ini juga termasuk ke dalam produk dari bioteknologi. Oke, selain dari tempe nih, apa bahan dasar kacang kedelai yang bisa dihasilkan atau diolah menjadi produk lain? Ya, benar. Tauco. Terus oncom, nah, dan juga kecap. Nah, tauco, oncom, dan kecap ini juga merupakan bahan dasar kedelai yang diolah menjadi produk makanan tertentu dengan menggunakan mikroorganisme. Dan mereka semua itu termasuk ke dalam bioteknologi. Lantas, apa sih itu bioteknologi? Oke adik-adik, bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan teknologi. Bio artinya hidup atau makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah suatu proses pengolahan produk agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi adalah benar, proses pemanfaatan makhluk hidup untuk dijadikan suatu produk agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pintar. Oke adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu bioteknologi, kita akan lanjut lagi ke materi penggolongan bioteknologi. Jadi, bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Apa ya perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Mari sama-sama kita bahas ya. Oke, jadi untuk perbedaan yang pertama yaitu bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara utuh, sedangkan untuk bioteknologi modern menggunakan komponen atau bagian tertentu dari mikroorganisme yang digunakan, seperti enzim ataupun DNA dari mikroorganisme tersebut. Untuk perbedaan yang kedua, pada bioteknologi konvensional, teknik yang biasa digunakan adalah teknik fermentasi. Sedangkan untuk bioteknologi modern, teknik yang digunakan yaitu teknik rekayasa genetika. Untuk perbedaan yang ketiga, pada bioteknologi konvensional menggunakan alat atau teknologi yang relatif sederhana, sedangkan untuk bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih. Dan contoh dari bioteknologi konvensional itu apa sih? Yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu ada tempe, yogurt, kecap, tauco, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk dari bioteknologi modern yaitu domba doli, pembuatan bayi tabung, dan juga pembibitan atau pembuatan tanaman transgenik. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kakak ingin bertanya nih, apakah adik-adik pernah dengar istilah bayi tabung? Kira-kira apa sih itu bayi tabung adik-adik? Ya, bayi tabung itu termasuk ke dalam salah satu contoh fertilisasi in vitro, di mana proses pembuahan sel ovum dan sel sperma terjadi di luar tubuh wanita. Nah, bayi tabung ini termasuk ke dalam salah satu contoh produk bioteknologi. Kira-kira nih, kenapa produk bayi tabung termasuk ke dalam contoh bioteknologi? Emang apa sih itu bioteknologi?
Bioteknologi adalah proses pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang gunanya untuk memudahkan hidup manusia. Oke, jadi contohnya tadi adalah bayi tabung. Selain bayi tabung, apa sih contoh bioteknologi lain? Ya, kultur jaringan, domba doli. Kalau di bagian makanan nih, bioteknologi bagian pangan, apa? Yogurt, keju, ya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu bioteknologi, jadi kita harus mengetahui juga bahwasannya bioteknologi itu digolongkan atas dua, yaitu ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Jikalau kakak kasih contoh nih, antara bayi tabung dengan produk olahan tempe, kira-kira yang manakah bioteknologi modern adik-adik? Ya, benar, bayi tabung. Sementara untuk produk tempe adalah contoh dari bioteknologi konvensional. Nah, apa sih perbedaan antara kedua tersebut? Jadi untuk perbedaan yang pertama yaitu bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara utuh. Sedangkan untuk bioteknologi modern menggunakan komponen atau bagian tertentu dari mikroorganisme yang digunakan seperti enzim ataupun DNA dari mikroorganisme tersebut. Untuk perbedaan yang kedua, pada bioteknologi konvensional, teknik yang biasa digunakan adalah teknik fermentasi. Sedangkan untuk bioteknologi modern, teknik yang digunakan yaitu teknik rekayasa genetika. Untuk perbedaan yang ketiga, pada bioteknologi konvensional menggunakan alat atau teknologi yang relatif sederhana, sedangkan untuk bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih. Dan contoh dari bioteknologi konvensional itu apa sih? Yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu ada tempe, yogurt, kecap, tauco, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk dari bioteknologi modern yaitu domba doli, pembuatan bayi tabung, dan juga pembibitan atau pembuatan tanaman transgenik. Baik, untuk melatih pemahaman adik-adik, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Perbedaan mendasar dari bioteknologi konvensional dan modern adalah A. Bioteknologi konvensional memanfaatkan metabolisme mikroorganisme, sedangkan bioteknologi modern dilakukan dengan memodifikasi DNA. B. Bioteknologi konvensional menggunakan teknik rekayasa genetika, sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan fermentasi. C. Bioteknologi konvensional dapat menghasilkan individu baru, sedangkan bioteknologi modern akan menghasilkan jenis makanan baru. Oke adik-adik, setelah membaca soal sebelumnya, kira-kira apakah jawaban yang paling tepat? Ayo, apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern yang sudah kita bahas tadi? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme, sementara bioteknologi modern menggunakan modifikasi DNA. Oke adik-adik, setelah membaca soal sebelumnya, kira-kira apakah jawaban yang paling tepat? Nah, di awal video tadi kakak ada menyebutkan dua contoh produk bioteknologi, yaitu ada bayi tabung dan tempe. Bayi tabung termasuk ke dalam produk bioteknologi modern, sementara tempe merupakan produk dari bioteknologi konvensional. Nah, dilihat dari proses pembuatannya, apakah perbedaan antara bioteknologi modern dan konvensional? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme, sementara bioteknologi modern melakukan dengan menggunakan modifikasi DNA. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harap semoga adik-adik bisa mengerti dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!